الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita kembali sehingga kita bisa berkumpul dan bertemu muka di tempat ini dalam rangka melanjutkan kaji kita tentang pengenalan kepada Allah, yang mana ma'rifatullah, mengenal Allah merupakan bagian terdasar daripada pekerjaan agama kita. Kemudian salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan keturunan beliau serta pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Pada malam hari ini kita masuk ke halaman 7. Ialah halaman 7, yaitu ada 7 sifat, mulai qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun dan mutakallimun. Yang ke-8 ini, yang 7 macam ini disebut dengan sifat-sifat ma'nawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala qadirun, artinya yang kuasa. Samalam kudrat artinya kuasa. Qadirun artinya yang kuasa. Nah, maksudnya kayak apa? Yang kuasa itu maksudnya apa? Artinya Allah Ta'ala itu selalu dalam keadaan kuasa. Artinya kawat terus dari dahulu wayah ini sampai kena Allah Ta'ala itu tetap dia kuasa. Kada berubah-ubah kekuasaannya itu, kemampuannya tidak berubah, tidak bertambah, tidak berkurang. Dia kekuasaannya itu kekuasaan yang bersifat sempurna. Jadi tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Kalau kita kekuasaan kita, kemampuan kita bisa berubah-ubah keadaannya. Waktu mungkin kuat, sudah Tuhan, nah tak kurang kuatnya, kurang kuasanya. Dahulu jadi kepala desa, wayah ini jadi ketua RT, nah tak kurang kekuasaannya. Ya Allah. Nah, dulu Sulai sanggup aja bini 2, ini kada sanggup lagi, sikum aja bisa jual. Dulu sikum, ini setengah aja lagi. Kenapa kada kau lagi tiap malam mengawani, seminggu sekali aja lagi kau ngawani. Karena sudah kakana adunya kada kau lagi ngawani, sing surangannya lagi guring bisa jual dah. Kada kawasa lagi, itu artinya berubah kekuasaannya itu, kemampuannya berubah. Itu kita adalah Allah mustahil demikian. Masuk. Nah, mustahil yang lemah. Jadi Allah Ta'ala mustahil lemah, berubah-ubah, bisa lemah dan sebagainya. Tidak. Nah, dalilnya yaitu seperti sifat kudrat juga.
adanya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya ia banyak takutan kepada Allah Tuhannya yang amat kuasa dan lagi besar pengharapannya kepadanya dengan memberi segala nikmat kebajikan kepadanya. Jadi amaliyahnya supaya kita ini tetap memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah yang Maha Kuasa itu tadi, yaitu banyak merasa takutan dengan Allah, banyak merasa takut kepada Allah, kemudian berharap hanya kepada Allah, karena Allah lah yang menguasai segala bentuk kenikmatan. Jadi nikmatnya itu, nikmat apapun itu karena kekuasaan Allah saja. Nah, nikmat apa yang kita terima itu karena apa? Karena kekuasaan Allah yang menciptakan nikmat-nikmat itu. Nah, itu. Kita lanjut aja. Yang berikutnya adalah muridun, artinya yang menentukan, yang merencanakan, yang memprogram, ya Allah. Dan semua program Allah, semua rencana Allah, semua kehendak Allah tidak pernah bisa berubah lagi, sesuai dengan ketetapannya, sesuai dengan perencanaannya. Semua yang terjadi di alam ini, semua yang berlaku pada makhluk ini, semua sudah direncanakan oleh Allah dan kada berubah-ubah lagi. Tuhuk berubah kada kalah. Dasar hirang biar mandi banyu kapur, tatap hirang sulai kada kawa itu. Biar tulang ke Singapura dulu hendak ubah muha supaya putih, muhanya putihnya lain dia putih asli lawan kue kuning diputih nyolong beda, aslinya lawan palsunya itu beda. Lawan bila mau ubah ciptaan Allah, mau ubah kehendak Allah, mau ubahnya, maka biayanya ganal-ganal. Hidung sudah diciptakan sedemikian rupa, diubahnya ganal banar, duitnya itu pun bisa asal juga atau rusak, bisa juga kadang lagi duitnya membayari rusak aja jadinya. Kenapa? Karena seorang jual yang merusak, seorang jual yang merusak. Inya ada nikmat tuh yang memang harus diubah. Contohnya di sini tumbuh bulu, di sini kada semestinya, nah dibuang ya, kada semestinya. Atau jari di sini jadi 7 nah kali mana sarung tangan kada tabuan nang 2 mancangkul kali mulai kiwi nang 2 tuh itu dilepas ini sudah dioperasi, itu nang kada semestinya tuh boleh ya, tapi nang aslinya jangan. Gigi misalnya ke muka, ke dalam, ke atas, ke bawah, cukiran itu bagus aja dibaiki. Kalau sudah baik bagus aja ngalih. Kan ada nang rangkap situ, rangkap sini, gue tarik-tarik gigi nang. Nah itu patut aja dibaiki. Kenapa gigi bagulak kulir mencampur, lalu tumbuh lang tajungin teh seperti ini itu nah kamu kana. Ya Allah, kada bagus potongan hancur muka. Nah itu bagus aja dibaiki. Nah, menurut sudah bagus saja, jangan diantar dia bilang tangan ini sudah, gitu. Nah, muridu, semua sudah teratur ini, teratur sudah semua. Nah, mestinya kita mau pati aturan. Bila mengoyak ditambali, bila menabung direklamasi. Itu kalau kisahnya, bila menabung batu bara direklamasi supaya udah hancur. Ini tabungnya aja reklamasinya kada, akibatnya ya berkunjung
Nah, Akbar kan terima hasil Tuhan itu tabuk aja, tabuk ya, boleh aja, cuma berikan ke Tuhan. Mbak diambil itu dan berikan, pulang bekasnya jangan dilihatkan ibah mana bang kita name kayak itu, ini ada tabang aja, gitu. Satu tunggang ibah ditunggang dimakan nih, soalnya ibah ditunggang tuh dimakan nih. Jangan satu tunggang aja digalakan, itu katanya mau sakalam. Nah, kita kan hasilnya seorang yang mengutek, nang baik kalau orang kada, mana PRT teh, PRT itu nah ada masuk sini nah, bagian situ, sini nah, sini kah? Ya. Nah, nah, imbah kita percaya bahwa Tuhan tuh. Coba lihat aja. Aturan siapa yang jadi? Pasti aturan Allah. Rencana siapa sih yang jadi sebenarnya? Rencana Allah sebenarnya. Kita ini kadang-kadang kan banyak protes. Kenapa aja Israel tuh ada sih nggak bisa? Hantam terus lawan bukan Palestina itu ya ada bisa karena kayak kaum Samud, kaum Ad, kaum Madian, kaum Fir'aun, kaum Nabi Saleh segala macam dia bisa kan Tuhan langsung. Ya Allah, no kayak bubuhan mana itu di daerah Hadramaut dibalik di Tuhan gitu dibalik oleh Jibril mati sana negara habis mati situ-sini kan. Israel langsung sejempelet itu kan banyak kan ulangnya sejempelet mana Israel tuh bakal lahir orang kota baru di mana tuh satu-satu banyak kan kota baru di ulangnya pada Israel itu berenang tapi mengalihi benar mulainya lah beri malih kada kawakat ya Tuhan yang menghabisi maka wali banyak tinggal mengangkat doa kayaknya wali-wali tadi hancur habis Israel tuh itu logika kita kayak itu cuma ibadah ditakunakan kisah Ustaz Abdul Somad ya Allah Ustaz Abdul Somad betakun lawan guru sinden wah Tuhan saya kan apa jadi Israel atau kada dihabiskan Tuhan ujar Syekh tadi bila Israel atau habis pakai apa yang masuk surga ya Allah jihadnya ada makanya bubuhan Israel ini macam-macamnya mau ulah teknologi supaya orang Islam ini hancur ya Allah nah, supaya beribadahnya kurang supaya lawan Tuhan lawan dunia cinta lawan akhirat kada cinta lagi diulah-ulahnya dunia deh nah, di situ kita berjuang coba kan ada itu jadi malaikat berdah iblis dada Israel dada jadi malaikat ya Allah berapa jadi manusia itu memang dasar kayak itu udah nah sampai kena Dajjal turunannya Allah macam-macam aja ini perjuangan ngaran perjuangan tuh dapat sedikit manis rasanya asal dapat dari perjuangan namun kada danang perjuangannya kada manis ngaran surga itu makanya surga innal jannata huffat bil makarih kata Nabi sesungguhnya surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang harus diperoleh dengan perjuangan yang pahit pokoknya wa innan nara huffat bi syahwatin sesungguhnya neraka itu diperoleh dengan sesuatu yang bisa melupakan menyaman-nyamankan sesuai dengan hawa nafsu kayak itu. Dan itu memang sudah rumusan Allah Ta'ala supaya nang sedikit itu pun terasa manis makan toh pun sudah parut kenyang biar lauknya nyaman modilkan tapi nyaman pada tapi pun sudah lapar ingat kalau puasa semalam kayak waktu buka banyu saat taguk toja benar rasanya ya ada banyu itu apa ada ini nak kanyang apa suruhnya banyu ada nah ini jadi surga itu memang selalu diperoleh dengan seperti itu supaya tahu syukurnya karena kesempurnaan nikmat itu bukan hanya merasa nikmat tapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, jadi patut bagi mukmin pulang bahwasanya ia banyak
apa? Berminta doa pada Allah Ta'ala dengan segala kebajikan dunia dan kebajikan akhirat, dan menolak segala bala dunia dan akhirat. Orang yang percaya lawan Allah yang bersifat muridun itu deh, yang bisa merencanakan itu deh, makanya banyak berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat, dan minta dilepaskan daripada api neraka. Nah itu dah anunya muridun. Kemudian kita lanjut. Alimun artinya yang mengetahui, maka mustahil ia yang jahil. Dalilnya yaitu dalil sifat ilmu adanya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia senantiasa minta pertolongan kepada Allah Ta'ala di dalam tiap-tiap hal ehwalnya, dan minta pelihara daripada tiap-tiap kejahatan dunia dan akhirat. Jadi banyak kita berdoa lawan Allah ya, minta pertolongan Allah dalam segala bentuk apa aja kita minta, karena Allah Maha mengetahui gitu. Nah, kemudian hayyun, kita tutup makan aja ini karena nyaman aja sudah ini. Hayyun artinya hidup, yang hidup, maka mustahil ia yang mati. Dalilnya yaitu dalil sifat hayat adanya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa senantiasa banyak tawakalnya pada Allah Ta'ala, yakni serahkan dirinya kepada Allah Ta'ala di dalam segala hal ehwal dan jua adanya. Banyak bertawakal kepada Tuhan. Kemudian sami'un artinya yang mendengar, maka mustahil yang tuli. Dalilnya yaitu dalil sifat sama jua adanya, sama jua dalilnya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya ia senantiasa memberi puji-pujian kepada Allah Ta'ala, dan banyak memberi syukur kepadanya, dan banyak minta doa padanya, karena Tuhan Maha mendengar ya. Banyak ibadah. Kemudian basirun artinya melihat, mustahil yang buta. Dalilnya yaitu dalil sifat basar adanya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia senantiasa banyak malu kepada Allah Ta'ala, yang melihat akan dia memperbuat segala dosa atau meninggalkan fardu jua adanya. Banyak kita hutan malu lawan Tuhan yang melihat terus lawan kita. Dan terakhir, mutakallimun artinya yang berkata-kata, maka mustahil dia yang keluh. Dalilnya yaitu dalil sifat kalam adanya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya senantiasa ia banyak membaca Quran, banyak-banyak baca Quran, dan khusyuk, dan dengan hormat membaca Quran tadi, membaca Quran itu dengan khusyuk, dengan hormat, dan dengan ta'zim. Ta'zim itu membesarkan, mengagungkan, dengan tajwid, baca Quran. Bukan dengan adu baca kiraat adanya. Sini minta masuk nang kada membolehkan beadu membaca Al-Quran. Nah, pilih kalau kita ini musabakah, nah beradu-aduan membaca Quran. Ada yang muliakan, ada yang kanda. Si ini tak masuk yang kanda memuliakan, karena orang beradu itu nyata dah hendak dapat nomor, hendak dapat penghargaan, hendak dilihat oleh juri, nyata bang adalah nilai apa gitu kalau. Tapi bagus juga aja supaya menumbuhkan apa ya, anu siar Islam tadi. Bagus aja dalam satu sisi, di satu sisinya ada baik, punya ada Quran malah kiki itu akan ya Allah. Tapi terserah lah, pilih-pilih aja. Nah inilah ya, kita masuk pada halaman 8. Nah itu nang 20 sifat nang wajib kita tahu. Mulai ujur, kidam, baka, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsih ya, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, dan mutakallimun, beserta lawan-lawannya. Berarti itu jumlahnya berarti 40 sifat yang wajib kita tahu. Wajib hukumnya
Wajib sekali lagi hukumnya mengenal Allah. Apa nanti kenal zatnya, apa nanti kenal sifatnya, apa nanti kenal af'alnya, wajib dikenal oleh kita. Dan mengenal Allah ini terdahulu wajibnya daripada yang lain-lain. Bila Allah kada dikenal, maka seluruh amal ibadah yang dia lakukan kada sah, kada diterima oleh Allah. Lagi sekali lagi, sembahyang kah, puasa kah, haji kah, apakah bila Allahnya kada dikenal, maka seluruh amal ibadahnya bukan kada sah lagi, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, jadi jangan kada-kada kita mengenal Allah. Mengenal Allah itu lewat dalil-dalilnya, baik yang bersifat ijmali. Apa itu yang ijmali kemarin? Yaitu muttasifun, Allah itu muttasifun bi kulli kamalin wa munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Allah itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, maha suci daripada segala hal yang mencacat, yang cacat, kekurangan, dan Allah itu tidak pernah bisa terkhatar di dalam hati kita ini. Tidak bisa dibayang-bayangkan Allah Ta'ala itu. Jadi jangan hendak membayangkan Tuhan. Jadi tauhid itu kawan-kawan, itu makam tauhid itu ada 3 menurut Imam Sya'lani di dalam kitab Fathul Mubin. Ngaran kitabnya Fathul Mubin. Jadi jasidin tauhid itu 3 kelas. Kelas pertama ngarannya tauhid af'al. Tauhid af'al, tauhidul af'al. Artinya apa? Yakin dengan seyakin-yakinnya apapun yang berlaku di dunia ini semua adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Martabat kedua, makam kedua yang sidin sebut dengan tauhidus sifat, bahwa semua yang ada ini merupakan wujud daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita melihat keindahan langit dan bumi, langsung aja kita ingat bahwa Allah itu Al-Jamal, maha apa? Cantik, maha indah. Ya Allah, bila melihat gambar bumi dan sebagainya, ingat bahwa Allah itu maha keras, maha al-jabbar. Itu sifat-sifatnya itu nampak, kekuasaannya nampak. Itu ngarannya tauhidul sifat. Nang di atas itu ngarannya tauhidul zat. Nah, kada usah dianukan itulah. Kemudian orang mukmin ini, orang mukmin dalam bertauhid ini terbagi menjadi 5 aja sini. 5 golongan. Pertama golongan nang umpatan aja. Golongan nang umpatan aja. Siapa ngaran Tuhan? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tuh maha kuasa, iya. Ujar siapa? Apa buktinya? Ujar guru ngumpul. Misalnya itu ujar itu lah. Itu ngarnya tauhid umpatan. Nah, itulah. Martabat kedua, kelompok kedua adalah mukmin yang bertauhid karena melihat hasil ciptaan Tuhan. Melihat hasil ciptaan Tuhan. Bahasa kita tuh lihat produknya. Lihat produknya. Bilanya melihat produk, ingatnya lawan Tuhan.
Artinya setiap kejadian ini pasti datang dari Tuhan. Itu kejadiannya dulu yang dilihatnya hanya ingat lawan Tuhan. Nah ini tauhid nomor 2. Kelompok ketiga, nah ini tauhid orang-orang yang melihat bukan produk lagi, bukan kejadiannya lagi, tetapi melihat proses kejadiannya. Proses apa namanya, penciptaannya tuh. Nah melihatnya tuh dulu tadi kan produk nang dilihat proses produksinya nang dilihatnya. Nah itu tukar kelompok ketiga. Kelompok keempat inya melihat Allah Subhanahu wa taala, hatinya tuh melihat Allah, dia menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ingatnya inya aja berdua lawan Tuhan lagi, inya lawan Allah. Kelompok yang terakhir ada ingat lagi lawan dirinya, nang dinya ingat hanya adalah Allah, sehingga dia kada ingat lagi lawan dirinya. Ada kelompok yang keempat tadi masih ingat aja lawan dirinya lagi, nah ingatnya lawan dirinya. Nah itu tak bedanya. Nah 5 kelompok ini jadi Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitab Fathul Mubin. Nah sekarang kita lanjut pulang masalah yang berkenaan dengan pembagian-pembagiannya adalah di bawah ini halaman 8 tersebut 6 sifat yang ada ta'alluqnya, dan tersebut pula terbahagi 20 sifat itu dengan 4 bahagian. Nah sekarang kita lihat ini ada 3 kotak kalau telah. Nah kita lihat yang paling kanan dulu. Berarti dia dulu diputar nih maksudnya. Diputar nang sifat nang bata'alluq. Apa garang ta'alluq itu artinya? Nah lihatlah. Artinya ta'alluq yaitu tuntutan sifat akan pekerjaan yang bertambah daripada berdiri sifat kepada zat adanya. Maksudnya itu ta'alluq itu ada nang dilingkupinya. Misalnya bilanya sifat melihat pasti ada nang dilihat. Bila mendengar pasti ada nang didengar. Nah itu ngaranya berta'alluq. Bilanya berpandir pasti ada nang dipandir. Itu kan gitu. Nah itu ta'alluq ngaranya. Nah sekarang kita lihat ini nang di tengah nih ada kudrat iradat. Ya ada namanya nang berta'alluq tuh sifat Allah nih. Kudrat dan misalnya kudrat dan iradat. Takluknya ngarannya kawan-kawan semua tuh takluk taksir ngarannya. Taksir itu jadi kita memberi bakas, bahasa kita memberi efek, apa namanya, kelihatan anu bakasnya tuh, nah kelihatan efeknya, kelihatan apa namanya bekasnya itu ada. Contohnya seperti ini. Alam jadi ini dengan melihat alam ini, nah, dengan melihat alam yang jadi ini pasti pikiran kita nih pasti ada yang maulah. Nang maulah ini kuasa orangnya, mampu orangnya. Nah itu kan ngarannya efek. Melihat sesuatu ini, nah melihat sesuatu ini ingat langsung bahwa Allah itu memiliki sifat ini. Nah, kemudian iradat dia juga takluknya takluk taksir. Jadi segala sesuatu kejadian di alam ini adalah efek dari Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha berkehendak. Takluk taksir ini terbagi 3. Yang pertama segala mungkin, yang kedua mungkin ma'dum, yang ketiga mungkin maujud. Nah, mungkin ini kawan-kawan, mungkin ini adalah semuaan kita nih, nah. Artinya alam semesta ini nah barang mungkin karena mungkin itu ada kalau kada salah 4 macam.
Pertama ngarannya mungkin maujud ba'dal adab. Barang sesuatu yang ada tapi sebelumnya kadada. Jadi bilanya kadada lalu ada, itu karena apa? Karena Allah memiliki kuasa dan kehendak. Contoh ya Pak, samalam kadada lalu ada. Contohnya kita asalnya kadada lalu ada. Ini ngarannya contoh mungkin maujud ba'dal adab. Sabuting sudah. Yang kedua mungkin adam ba'dal wujud. Kadada setelah ada. Dan contohnya kadada setelah ada. Presiden Soeharto semalam ada ya Allah. Sebelum itu ada sih. Hari semalam hari tadi jam 4 tadi adalah jam 4. Ini Pak. Ada lagi jam 4 tadi. Ada yang kena bulu isok ada pulang jam 4. Jam 4 tadi maksudnya. Beda dengan jam 4 isok. Aku narik napas Pak. Kau keluarkan hilang tadi nang napas tadi ya kan, hilang napas tadi. Nah begitulah seterusnya kita ada kadada ada. Nah, itu aja dulu nih ulang-uling di situ bisa dari kadada kepada ada, dari ada kepada tiada, begitu terus. Ini ngarannya mungkin. Kemudian mungkin yang keempat mungkin sayujad mungkin yang kaina akan ada. Contohnya apa? Hari kiamat. Kan belum ada ini nih, cuma itu pacangan ada, itu ngarannya sayujad. 3 macam sudah. Maujud ba'dal adam ba'dal wujud, lawan mungkin sayujad yang kaina akan ada. Banyak karena kain akan ada, baik nang kita tahu maupun nang kada tahu. Nang hanya Allah yang tahu. Sayujan. Nah, ini mungkin nang ini sama dalam genggaman kudrat iradat Allah. Nang terakhir ngarannya mungkin alimallahu annahu lam yujad, artinya Allah aja nang tahu ada atau kadadanya sesuatu itu. Jadi ada di ilmu Tuhan aja. Kalau nang kiamat ini di ilmu Allah ada, di kita diberitahu oleh Allah. Pacangan ada kena hari kiamat, pacangan ada kena neraka, pacangan ada kena surga, pacangan ada nama masuk neraka, pacangan ada masuk surga, pacangan ada syirat, pacangan ada macam-macam itu semuaan ada kena. Nah itu ngarannya sayujad, yang sudah dijanjikan oleh Allah. Cuma ingat, semua nang jenis mungkin nang 4 ini tadi ini ta'alluq kudrat, karena kudrat dan iradat Allah. Efek dari kudrat dan iradat Allah. Semuanya netral bagi Allah. Nang ngaran barang mungkin ini kata kawan dipastiakan, kecuali Allah yang memastiakan. Pertanyaannya begini, contohnya aja Bang. Seandainya Allah itu kadang mengiamantakan dunia ini, jadi aja lah. So, ya Tuhan kada kiamat, jadilah. Kawalah Tuhan maulah dunia ini kada kiamat, kawalah. Kawanya. Tapi seperti itulah tidak. Allah pasti menepati janjinya akan terjadi hari kiamat. Seperti itu. Jadi masalahnya bukan kawa atau kadang apa ngarannya jadi atau kada jadi. Nah, pada sisi Allah itu, kawa terus. Kawa terus. Nah, ini ngarannya ta'alluq taksir. Jadi apa aja kejadian, semuanya itu karena kudrat dan iradat Tuhan. Paham aja lah. Jadi kalau sudah nang kayak ini nah apalagi kita nih nang ada tawakal aja lagi.
hidup kita kayak ini kehendak kita lah sebenarnya kada. Kehendak kita soleh ruhuy rahayu yolah umpamanya nih, tapi jernya kada ya kada kawa. Nah, karena kada kawa, karena yang terjadi itu memang kudrat irada Tuhan, dan itu pasti terjadi. Kada kawa ditolak. Saduniaan mencegah, kada kawa. Dasar kehendak Tuhan yang kayak itu diperbuatnya. Kita ini sebuting aja lagi menerimanya dengan sabar, syukur, redha. Sabar, syukur, redha. Di situ aja andakannya Syekh Abdul Qadir Jailani kita di situ aja andakannya. Wa imma sabar, wa imma syukur, wa imma redha. Bila lapas pada nang tiga itu, kada jadi makhluk Allah Ta'ala lagi. Apa? Firman Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi, man lam yasbir ala balai walam yashkur ala ni'mati walam yarda liqadai falyakhruj min tahtis samai falyaltamis rabban siwaya. Dikeras pada Tuhan. Bila ikam wahai hambaku kada sabar lawan balaku, bila kada syukur lawan nikmatku, bila kada reda dengan ketentuan dan keputusanku, keluar aja ikam di bawah langit kuning, dari kolong langit kuning keluar ikam, diusir. Nanti kemana ya lah? Bingung kita udah sudah diusir Tuhan tuh kemana? Artinya saking Tuhan tuh kada redonya lawan orang-orang yang kada bersyukur, kada bersabar, kada reda. Bahkan kata-kata sini apa lagi? Wal yaltamis rabban siwaya. Cari Tuhan yang lain pada aku. Mengkai kuitan yo bejo ikam pada rumah nih, cari kuitan yang lain. Aya. Mengkai apa itu tuh lah? Kasasarikan kawitan sudah. Kasasarikan. Keluar ikam pada rumahku ini di sini. Cari kuitan pada aku. Oh, apa? Kada nyaman-nyaman itu. Ini Tuhan mau usir. Hendak ke mana? Dekau ke mana-mana. Kemun kuitan mau usir kau aja buka kau nak kai. Kau dijulang usir kau aja. Zaman masih. Kemun Tuhan mau usir hendak ke mana-mana. Ada Tuhan yang lain ada lagi. Tuhan syutingannya Allah Ta'ala adalah syuting. Kalau itu mau bantu Tuhan, lain Tuhan gua. Ya Allah, ini hikmahnya. Percaya bahwa segala sesuatu lalu tasir kudrat irada Allah. Itu jangan sampai kita musyrik, jangan sampai mengatakan ada itikad di dalam hati nak lain daripada Allah pekerjaan, meskipun zahirnya dipunguli kawan menguli, tapi hakikatnya Allah mendatangkan bala kepada kita karena kita pertama hendak dihilangkan dosa, kedua hendak ditinggikan Allah Ta'ala derajat, yang ketiga balasan karena seorang membunuh orang Yosua. Kayak bujur nih. Ya tiga macam tuh ya. Wa imma dosa bisa dihendak dihilangkan Tuhan. Aku ini kan pernah aja membunuh orang, kenapa aku dibunuh orang? Nah, sebuting mungkin ada dosa yang lain, nah hendak dihapuskan Tuhan. Punya kan ada dosa hendak diangkat Tuhan derajatnya. Nabi lah ada suatu dosa. Kenapa? Balanya betul-betul lawan sini apa yo? Karena hendak diangkat oleh Allah derajat. Nampar orang ada suah, Nabi itu membumuli orang ada suah. Tapi dibumuli orang tiap hari. Disiksa orang tiap hari. Dibaikon orang tiap hari. Hendak dibunuh orang tiap hari. Nabi itu apa dosa Nabi? Degaga. Mana sih ya lo? Mati. Degaga dosa nah, kada. Nah ini piang kayak itu juga. Bilanya sedang diberi bala oleh Allah tiga macamnya diingatkan. Satu, bisa juga dosa hendak diampuni Allah. Ya Allah, ulun tahan, ulun reda dengan ini sakit bang. Cuma ulun tahu ini datang di pian.
Bila ada dosa ulun ampuniakan Tuhan. Nang kedua ulang lah deh. Diitihi kada suah dosa asalnya kada ada juga, berarti sedang ingin diangkat Allah Ta'ala derajatnya, kayak tadi Nabi kan diangkat derajat. Alhamdulillah, syukur ya Allah, pian sayang lawan Allah bertinggi pulang derajat turun. Nang ketiga bisa juga ada balasan karena surang bunguli orang, maka dibunguli orang juga itu. Alhamdulillah ulun dibunguli orang juga anu ya Allah aja timbang-timbang kita balasan di akhirat sakit pada diri iya kada itu bagus tuh kita sedang hendak dibersihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak itu pikiran, jadi kada hendak mau dibalas membalas tuh lalu kada ada. Bila balas membalas alihai sudah, meskipun kita berjejak dihukum juga, hukumnya bila kayak ini pak dihukumnya hatinya itu bisa nak membalas sudah. Kina jamin aku keluar penjara aku balas kan, tetamu aku cocok. Nah ya, dia cocok-cocokannya udah habis ya. Jadi jar Nabi SAW nang paling baik itu, nang paling baik deh mama api aja. Bagus menangka itu sudah. Mama api aja, jangan dibalas. Ini bilang ada membalas rasa kada, maka bila membalas pulang lebih sakit hati mati itu ya Allah. Dibunguli orang 10.000 doa manduan 10.000 aja dibunguli kawan doa udah habis hartanya. Coba pikirkan ayo liwar kalau liwar kada mau adil manusia deh. Makanya lebih baik serahkan lawan-lawan aja balasannya. Ya Allah pian tahu ulun ini dibulinya apa segala macam. Ulun ini siapa ada makhluk pian juga. Bila ada dosa ulun ampuni dengan kakak ini yang kada pian aja lagi matur. Kayak apa kata sarah aja. Cuma ulun reto aja sudah lawan pian reto lawan pian. Karena sudah garisannya nang kayak demia. Nah itu bahasa Arabnya. Nah kawalah kita kayak itu orang bertauhid kayak itu. Makanya Nabi SAW itu mengajari benar kita di tauhid. Jadi ajari sendiri benar sahabat tuh tauhid supaya mantap. Kada ada urusan lagi lawan abici itu, ada urusan lagi urusannya lawan Tuhan. Jadi seperti bujurannya. Makanya buhannya tuh bubuhan sidin tuh memperjuangkan Islam tuh kada peduli duit berapa, tentara berapa, kekuatan berapa, tapi peduli kada. Bila Tuhan nyuruh, iya, ada urusannya. Jadi Islam, pun seorang mau ini Israel nang sedikit tuh aja kalau mata sih, sing banyakkan orangnya. Ya kalau bahari kada bakutip Israel tuh kejuran nah zaman Umar, zaman Khalid bin Walid, ada apa-apanya kecil. Wih ini di mana-mana orang Islam kada kemenangan Israel. Nah kabar parut aja nang diurus. Duit parut beremian itu aja nang diurus. Makanya nang sekecil itu kita kada kau manuntungkan kada kau tuntas. Berat rasanya. Dapat masalah sedikit amok, di rumah tangga dapat masalah sedikit amok, sedikit aja amok. Kan tauhid karena kurang kuat, makan aja nang kuat, tauhid kurang kuat. Ini masalahnya di situ. Kada kenal lawan Allah bujur-bujur, kada rasap di dalam hati tauhid. Kenapa kada rasap? Jarang kada dengar ilmu tauhid. Bila miskin rajin sembahyang duha supaya sugih. 5 tahun sembahyang duha kada subuh-subuh ampih sembahyang duha. Bojol itu orang yang kada betauhid jaga itu tuh. Diberi tuan guru amalan, guru ulun pernah sakit pada pengusaha apa aja. Ini nang salawat ini, salawat nang Nuril Anwar dibaca. Berapa 10 kali aja mbah sembahyang yang fardu 10 kali amalakan jadi kami insyaallah nyawa sugih. Malah kelar 1 tahun 2 tahun ada juga apa usai guru parah kenapa ya kada betauhid gurunya didustakannya salawat tinggal kali apa kabar
Itu orang kada tauhid ke itu tak salah lalu tak salah beribadat aja salah jadinya. Wallahu alam sampai situ aja dulu. Mudah-mudahan sadar aja nih. Tetapi usah banyak-banyak amaliyah. Kain aja. Anak ada amalan. Kain aja dulu. Bujuri dulu tauhid kita, bujuri dulu. Masalah amaliyah itu gampang kan. Gampang mana sambil berjalan kita tawak. Kalau tauhidnya bujur, ya udah. Nah ini wallahu a'lam. Salah hilap mohon maaf. Kena Mbak Isa kita diundang ka. Subalah ada di sini di belakang lah. Orang mau insyaallah ya. Bertahan. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الرحمن الرحيم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم حمدا بنعم وجلاله يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلالك وسلطانك اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد الآخرين وصل رضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا وصل رسول الله تعالى أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد على كل حال ونعوذ من أهل النار اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم وحنا بك بالعزة المسلمون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله منكم.